Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanah Salim bersama channel edukatif, transformatif, dan dialektis. Adapun topik yang akan saya angkat adalah berkaitan dengan polemik akhir-akhir ini antara DPR, dalam hal ini Komisi 1 DPR RI versus Tentara Nasional Indonesia dalam tanda petik, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat, ya, yaitu Jenderal Dudung. Bagaimana respon atau komentar daripada kita selaku generasi, selaku aktivis pasca reformasi? Saya secara pribadi tetap berada pada posisi di tengah, bahwasannya antara sipil yang diwakili oleh DPR, ya, kemudian militer yang diwakili oleh Jenderal Dudung, mestinya marilah kita menjaga keharmonisan hubungan sipil dan militer ini dengan baik. Indonesia pernah mengalami fase di mana militer itu merupakan kuasa dominan, ya, merupakan dominasi dominan di dalam peta politik Indonesia, yaitu di masa Orde Baru. Di masa Orde Baru itu kita perlu tahu bahwa militer mempunyai peran dan andil cukup besar di dalam memainkan segala aspek, terutama adalah aspek politik, ya. Justru itulah trauma-trauma yang pernah rakyat Indonesia alami di zaman Orde Baru itu semoga tidak lagi terjadi pada hari ini, yaitu reformasi, ya. Karena di era reformasi ini menuntut keterbukaan, ya. Kita berdemokrasi. Di dalam negara demokrasi, semua orang mempunyai hak berpendapat, semua orang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, kemudian koreksinya, asalkan menjaga batas-batas demokrasi itu sendiri, kemudian menjaga batas-batas HAM, kemudian menjaga batas-batas aturan. Itu ada aturan-aturan mainnya. Nah, hanya saja kalau sampai di tingkat seorang jenderal mengatakan bahwa DPR tidak mempunyai pengaruh, kemudian Pak Effendi Simbolon juga tidak punya pengaruh, tidak punya dan lain sebagainya, itu saya kira di dalam saya mengenal sosok Jenderal Sudirman, mengenal sosok Jenderal Ahmad Yani, kemudian Ahana Sution, kemudian Pak Harto, memanglah ada ketegasan-ketegasannya, ada sifat-sifat agresifnya, akan tetapi seorang jenderal itu mestinya sekaligus seorang negarawan, ya, seorang pemikir. Nah, apa itu seorang negarawan dan seorang pemikir? Sudah barang tentu dia harus menyelesaikan setiap persoalan, bukan menambah-nambah masalah, memperkeruh keadaan agar supaya masalah itu semakin besar, kemudian masalah itu menjadi luas. Itu kan bukanlah tipikal seorang negarawan atau seorang pemikir. Kemudian apa yang dikatakan oleh Effendi Simbolon itu, saya selaku pemerhati demokrasi, aktivis, menganggap bahwa kita ambil hikmahnya, kita ambil baiknya saja, ya. Dalam hal ini sekaligus sebagai koreksi, introspeksi, ya, bagi internal TNI, agar supaya TNI juga semakin kuat, TNI juga semakin padu, semakin utuh, tidak bisa dipecahkan oleh siapapun, terutama dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak suka terhadap NKRI. Musuh kita adalah ketidakadilan, ya. Musuh TNI, musuh siapa saja yang mencoba merongrong NKRI, dia adalah musuh kita. Apalagi sesama anak bangsa itu, selaku pemerhati demokrasi, kemudian aktivis, tidak menginginkan hal-hal itu. Marilah kita hidup dalam suasana kebinekaan, suasana saling mencintai, saling menghargai, ya. Segala hal marilah kita dialogkan, pakai pendekatan persuasif, pendekatan kemanusiaan, agar supaya bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang lain. Mungkin demikian dari saya. Semoga antara Komisi 1 DPR RI, kemudian militer, ya, dalam hal ini TNI, segeralah berjabat tangan agar publik melihat inilah warna Indonesia, bahwa
berbeda-beda tetap satu, dan dalam menyelesaikan masalah menggunakan kepala dingin, bukan menggunakan cara-cara fisik apalagi cara-cara kekerasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam demokrasi. Bravo sipil, bravo DPRI, bravo Tentara Nasional Indonesia.